Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang dengan nama saya Muhammad Fatur Rozak dengan nomor urut absen 17. Saya Ilham Nurfalah dengan nomor urut 11. Saya Uti Zainatus Saadah nomor urut 21. Saya Fatma Ramadhani dengan nomor urut 9. Di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang berbagai macam komponen dan pembuatan PCB membuat rangkaian pemrograman. Untuk komponen yang pertama, di sini terdapat resistor yang bernilai 5,6K ohm. Resistor adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi sebagai penghambat atau menghambat arus tegangan yang masuk ke rangkaian elektronika sehingga rangkaian tersebut tegangannya tidak melebihi kapasitas. Dan jenis resistor ini adalah resistor tetap sehingga nilainya tidak bisa diubah-ubah. Yang kedua, terdapat komponen LED. Komponen LED yaitu komponen semikonduktor yang dapat memancarkan cahaya apabila diberi tegangan listrik. Dan untuk komponen yang ketiga, di sini terdapat kapasitor berjenis elko atau elektrolit kondensator. Untuk jenis kapasitor ini memiliki polaritas yaitu negatif dan positif. Untuk negatifnya bisa ditandai dengan adanya garis min pada salah satu kaki kapasitor. Kemudian komponen yang keempat adalah trainer penguat daya audio power amplifier OCL. Adalah suatu alat trainer yang merupakan penguat daya utamanya berjenis power amplifier OCL yang dimana fungsinya sebagai pengeras suara atau sebagai penguat sinyal lemah menjadi sinyal yang kuat berbentuk sinyal audio. Kemudian komponen yang kelima yaitu transistor. Transistor merupakan sebuah komponen yang dapat dijadikan sebagai penguat arus. Bukan hanya itu saja, transistor juga sebagai stabilisasi tegangan serta modulasi sinyal. Kemudian yaitu komponen keenam, dioda. Dioda adalah komponen aktif yang mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah. Selain itu, untuk dioda sendiri juga bisa menghambat arus listrik dari arah yang sebaliknya. Kemudian komponen ketujuh adalah LDR atau Light Dependent Resistor. Adalah jenis resistor yang bisa digunakan sebagai detektor cahaya atau pengukur besaran konversi cahaya. LDR terdiri dari sebuah cakram semikonduktor yang mempunyai 2 buah elektroda pada permukaannya. Resistansi LDR berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Cara mencablon gambar rangkaian di PCB menggunakan setrika. Yang pertama, papan PCB diamplas terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran yang ada pada papan PCB. Yang kedua, tempelkan gambar layoutnya pada PCB. Pastikan gambar dengan papan PCB itu pas, tidak melebihi atau kurang. Setelah dirasa sudah pas, setrika perlahan permukaan PCB dengan suhu maksimal dengan cara digosok perlahan dan ditekan. Lakukan hal yang sama hingga beberapa kali dan kemudian ditahan sedikit. Setelah dirasa sudah cukup, kemudian PCB yang disetrika tadi dimasukkan ke dalam air, direndam kurang lebih 5 menit untuk
mendinginkan papan PCB agar proses pelepasan kertas pada PCB tidak merusak gambar rangkaian yang menempel pada PCB. Setelah suhu pada papan PCB turun hingga dingin, kemudian gosok kertas perlahan-lahan. Sekarang tersisa rangkaian PCB yang sudah menempel. Langkah selanjutnya yaitu proses pelarutan PCB. Di sini untuk cairan pelarut yaitu menggunakan ferrit klorid dan HClO2. Dalam proses pelarutan PCB ini diperlukan untuk menggoyang-goyangkan papan atau wadahnya hingga proses pelarutan selesai. Ini adalah akhir dari proses pelarutan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu membuat gambar rangkaian NL55 menggunakan aplikasi Eagle. Aplikasi Eagle adalah sebuah aplikasi yang dapat membuat desain rangkaian jalur elektronika yang kemudian diimplementasikan dalam PCB. Dan demikian gambar rangkaian NL55 dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu membuat server segmen menggunakan aplikasi CVAVR. CVAVR adalah perangkat lunak yang berada di komputer yang berfungsi untuk memprogram microcontroller dan menggunakan bahasa C. Ialah merupakan bahasa yang mudah dipahami dan diterjemahkan oleh programmer.
Setelah melakukan langkah-langkah seperti yang ada di video sebelumnya, berikut ini adalah hasilnya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kita kali ini, kita akan belajar mengenal struktur dasar program Arduino. Buat kalian yang baru memulai belajar pemrograman, bisa dimulai dari sini. Namun, kalian boleh klik subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan informasi video terbaru dari saya tentang Arduino. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Dasar pemrograman Arduino sebenarnya mengacu pada pemrograman bahasa C, namun dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami. Bahkan bagi kalian yang belum mengenal bahasa pemrograman sekalipun. Untuk membedah struktur dasar program yang ada di Arduino, kita bisa mengambil sebuah contoh program yang sudah ada di file ID Arduino. Sekarang silahkan kalian buka ID Arduino-nya, kemudian masuk ke menu file dan pilih menu examples yang berisi kumpulan contoh program Arduino. Di dalam menu examples, kalian bisa membuka program basic dan pilih program blink. Contoh program ini berisi program untuk menghidupkan dan mematikan LED secara bergantian atau biasa dikenal dengan nama LED berkedip. Ketika kalian memilih contoh program blink, maka akan terbuka jendela utama baru dari ID Arduino yang berisi kode program LED berkedip atau blink. Sebuah program Arduino setidaknya harus mempunyai dua buah fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi setup yang berisi inisialisasi pin Arduino, variabel, dan pemanggilan library yang akan digunakan pada program. Ketika Arduino akan menjalankan suatu skate atau program Arduino, maka dia akan mencari fungsi setup lebih dulu, kemudian akan menjalankan semua kode program yang ada di fungsi setup. Semua program yang ada di fungsi setup ini hanya akan dijalankan sekali saja di awal Arduino menyala atau ketika Arduino mulai start. Selanjutnya, Arduino akan menjalankan fungsi-fungsi lain yang ada di dalam program tersebut setelah selesai menjalankan fungsi setup ini, teman-teman. Pada contoh program ini, fungsi setup berisi inisialisasi pin Arduino, di mana fungsi ini menetapkan variabel LED built-in sebagai pin output. Di dalam fungsi setup ini bisa saja memiliki banyak fungsi dan kode program yang dibutuhkan untuk diinisialisasi. Pembahasan tentang fungsi di dalam Arduino nanti akan kita bahas pada videonya tersendiri. Fungsi kedua yang ada di dalam struktur program Arduino adalah fungsi loop. Biasanya setelah menjalankan fungsi setup, Arduino akan menjalankan kode program yang ada di fungsi loop. Sesuai dengan namanya, loop atau berulang. Semua kode program yang ada di dalam fungsi ini akan dijalankan secara berulang-ulang, mulai dari kode yang paling awal hingga kode yang paling akhir, dan akan kembali lagi ke kode paling awal lagi. Begitu seterusnya sampai Arduino dimatikan. Jadi pada contoh kode ini, Arduino akan menjalankan fungsi yang ada di dalam fungsi loop ini secara berurutan, dari kode program paling awal, digital write, sampai kode terakhir yang berupa kode delay. Selanjutnya akan memulai menjalankan kode lagi dari awal. Satu hal lagi yang perlu kalian ketahui adalah tanda komen yang berupa dua buah tanda slash atau garis miring ini.
Tanda komen ini berfungsi untuk menuliskan keterangan yang berhubungan dengan kode program, sehingga program akan lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Semua kode program yang sebaris dengan tanda komen ini tidak akan dijalankan oleh Arduino. Jadi Arduino akan mengabaikan kode program apapun yang ada di baris ini. Selain berupa tanda slash, kode komen juga bisa berupa tanda ini teman-teman, yaitu berupa tanda slash dengan tanda bintang. Tanda ini biasanya ditulis berpasangan dan semua kode atau apapun yang diapit oleh tanda komen ini akan diabaikan oleh Arduino. Nah, maksudnya Arduino tidak akan menjalankan kode apapun yang diapit oleh tanda ini. Biasanya programmer menggunakan tanda komen ini untuk memberikan keterangan tentang program yang ia buat dan juga untuk menuliskan pemilik serta dokumentasi pembuatan program. Baik teman-teman, itulah pembahasan tentang struktur program Arduino. Di dalam pengenalan ini kita hanya mengambil contoh program yang sangat sederhana. Namun dengan memahami konsep struktur program pada Arduino, kalian nantinya bisa mengembangkan kode program yang lebih kompleks dan powerful. Oke, nantikan video saya berikutnya tentang pemrograman Arduino. Audio Jungle.